1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak kandungan. Ingat, kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Fokus Dialog yang disiarkan dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Jalan DI Panjaitan, Kilometer 9, Tanjung Pinang. Baik pemirsa, selamat pagi menjelang siang untuk para ibu yang memiliki balita, ibu yang merencanakan kehamilan, maupun ibu yang saat ini sedang hamil. Ya, Anda menyaksikan Fokus Dialog dengan tema Cegah Stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pemirsa, untuk membicarakan hal tersebut,
telah hadir di studio Tanjung Pinang TV saat ini. Para narasumber kami yaitu yang pertama Bapak Endang Abdullah selaku Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, dan beliau juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPSS Tanjung Pinang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Endang, sehat Pak? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, selain daripada Bapak Endang Abdullah, kami juga kedatangan narasumber yaitu Ibu Rohina selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir di studio ya Bu. Siap. Baik, dan pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berbincang mengenai cara mencegah stunting yang dimulai pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, diketahui periode 1000 hari pertama kehidupan adalah fondasi utama kehidupan manusia di masa depan, yang dimulai sejak awal konsepsi atau pembuahan atau selama 270 hari masa kehamilan serta 730 hari setelah kelahiran. Nah, untuk memiliki anak-anak atau generasi masa depan yang sangat berkualitas, 1000 hari pertama kehidupan ini tidak boleh dilewatkan untuk mencegah stunting. Nah, kami akan berbincang bersama para narasumber membahas bagaimana mencegah stunting ini, dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di nomor 0831 61593800. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda terkait dengan pencegahan stunting di negeri kita ini. Baik pemirsa, saya akan mungkin bertanya dulu kepada Bapak Endang ya Pak ya. Bapak juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tanjung Pinang. Nah, belakangan ini kan sering kita melihat, mendengar bahwa pemerintah pusat sampai ke daerah ini selalu mengkampanyekan tentang cegah stunting. Nah, stunting itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, jadi terima kasih ini. Jadi Baik, stunting itu sebetulnya ada gagal tumbuh kembang karena asupan nutrisi ya, dan disebabkan oleh karena kondisi-kondisi lain juga. Jadi dari pemerintahan pusat melalui Instruksi Presiden nomor 72, memang saat ini Indonesia ingin mencegah dan menanggulangi stunting dengan cara sampai turun ke bawah. Dan pemerintah dari pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan penanganan stunting secara serius. Karena secara nasional masih tinggi dan untuk Tanjung Pinang masih dalam 18,8%, sesuai dengan data SSGI ya. Dan ini cukup tinggi dan perlu intervensi khusus, sehingga memang kita dengan bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder untuk melaksanakan penanganan stunting di Kota Tanjung Pinang. Dan alhamdulillah tim PPPS ini telah terbentuk tanggal 31 Desember 2021, dan kita dengan segera secara paralel melaksanakan penanganan stunting ini dengan serius, semua dari Dinas Kesehatan, dari BKKBN, dan alhamdulillah kita juga sudah banyak dibantu, disupport oleh Kepala Perwakilan BKKBN tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Rohina, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Kota Tanjung Pinang. Dinas Kesehatan sampai dengan TPPS ini sudah ke tingkat kelurahan. Ini adalah merupakan keseriusan pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam rangka menangani stunting di Kota Tanjung Pinang. Oke, baik. Nah, mungkin saya akan ke Bu Rohina nih Bu. Bu, kalau kita lihat ciri-ciri stunting itu bisa dilihat dari umur anak berapa Bu? Dari lahir apakah dia sudah bisa dilihat ciri-ciri tersebut atau bagaimana Bu? Oke, terima kasih Bu. Jadi memang betul ya, bahwa stunting itu sudah bisa dilihat sebenarnya dari kehamilan ya Pak. Dari Jadi sudah bisa iya dilihat, sudah ya, Bu, bisa ya? dilihat, dapat berdasarkan hasil penelitian ya, terutama dari kesehatan, bahwasanya pertumbuhan janin yang ada di dalam rahim ibu itu sudah dapat diidentifikasi. Maka dari itu jelas bahwa 10 hari kehidupan tadi kan dari pembuahan sampai bayi berumur 2 tahun. Kenapa? Terbukti kalau misalnya kan ada kriteria kalau 1 bulan sekian senti ya Pak, panjangnya atau besarnya, kemudian beratnya sekian sampai nanti sampai 9 bulan. Ketika itu tidak sesuai dengan kriteria kesehatan, maka dikhawatirkan bayi itu akan lahir stunting. Kemudian setelah lahir dapat dilihat lagi dari panjang badan, dari berat badan ketika kurang dari 2,5 kilo ya.
pada saat lahir, maka itu akan terindikasi bayi itu terlahir stunting, apalagi panjangnya kurang dari 48 ya Pak, 48 cm. Maka dari itu betul bahwasanya 1000 hari pertama kehidupan itu ada hal-hal yang sangat penting diperhatikan untuk pertumbuhan, terutama pertumbuhan kembang anak, kemudian otak yang pasti ya Pak ya, karena di 1000 hari pertama kehidupan adalah masa emas untuk pertumbuhan otak anak, sehingga nanti dihasilkan seorang anak yang berkualitas nantinya begitu. Ya, baik Bu, menyambung yang tadi bahwa kita mau mencegah stunting itu dimulai dari masa kehamilan, persiapan kehamilan. Nah, kemudian kadang ada juga anak yang lahir di bawah beratnya 2,5 kilo, tetapi panjangnya mencukupi sampai 48 cm. Itu terindikasi mereka bisa terkena stunting gitu. Artinya itu nanti kalau misalnya gizinya tidak dilengkapi dan lain sebagainya, itu bisa kena stunting berarti ya Bu ya? Iya. Jadi kalau kita tidak perhatikan asupan gizinya dari, kalau dia udah lahir nih, yang pasti 6 bulan berarti kan ASI eksklusif. Dia tidak boleh diberikan makanan apapun selain air susu ibunya. Kemudian setelah itu diberikan makanan tambahan pendamping ASI. Nah, kalau itu tidak terpenuhi otomatis misalnya standar gizi seorang ibu yang menyusui, maka nanti anaknya bisa berakibat stunting. Apalagi misalnya karena kesibukan bekerja ya Pak, jadi ASI-nya kurang. Kan sekarang sudah ada beberapa yang bisa dilaksanakan walaupun seorang ibu itu bekerja, tapi ASI itu tetap bisa diberikan dengan cara dipompa dan ditinggal pada saat ibunya pergi, orang yang mengasuh dapat memberikan ASI eksklusif itu. Jadi sesungguhnya sebenarnya ketika memang seorang ibu benar-benar mau melaksanakan ASI eksklusif, terus memberikan ASInya selama 2 tahun, untuk zaman saat ini tidak ada permasalahan lagi, walaupun seorang ibu itu yang notabene bekerja di luar rumah begitu. Karena ada statement ya Pak, beberapa ya di dalam TV yang kita lihat bahwasanya katanya saya tidak bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan karena 3 bulan setelah cuti saya harus bekerja. Nah, hal itu tidak bisa diakali dengan yang tadi itu ya. Baik Bu, nah itu untuk mencegahnya ketika dia masih hamil dan baru lahir. Nah, misalnya anaknya ini udah berumur 1 tahun gitu ya Bu ya, artinya ada 365 lebih hari, 1 tahun lebih begitu ya Bu ya. Dan kemudian kita melihat ada anak kecil di sekitaran kita, berat badannya kurang, kemudian juga sepertinya dia tidak bersemangat, itu bagaimana Bu? Apakah itu juga bisa dikategorikan stunting atau apakah ada ciri-ciri khusus dari stunting sendiri Bu untuk anak yang terkena stunting ini? Oke, sebelumnya kami BKKBN ya Pak ya, setelah melaksanakan penelitian bahwasanya sebenarnya pencegahan stunting itu yang terbaik adalah 3 bulan sebelum menikah. Bukan berarti pada saat dia hamil sampai 2 tahun. Makanya kami BKKBN yang seperti Pak Wakil Wali Kota tadi bilang, kita dari awal menciptakan atau menyediakan sarprasnya dulu. Kalau sarprasnya antara lain yaitu tim pendamping keluarga yang ada di desa, yang terdiri dari bidan, kader PKK, kader KB. Itu yang kita harapkan sesungguhnya, manajemen yang diinginkan oleh BKKBN khususnya kami, bahwasanya tim pendamping keluarga ini orang yang berada di desa itu. Kenapa? Supaya dia tahu, oh ini yang mau menikah, oh ini mau ini. Kemudian kenapa harus 3 bulan? Karena 3 bulan adalah ketika seorang calon ibu itu dia anemi, maka dia mengkonsumsi pil tambah darah 90 biji 1 hari 1, diharapkan setelah 3 bulan perbaikannya akan terlihat. Kemudian diukur lingkar lengan atas. Ketika dia kek ya Pak ya, pasti Pak Wawakop orang kesehatan awalnya pasti lebih tahu, maka itu pun harus disupport gizinya. Nah, ketika itu semua sudah dipenuhi, saat kehamilan tetap diperiksakan oleh
bidan atau dokter tetap dipantau setelah lahir pun selalu didampingi, baik itu tim pendamping keluarga maupun diperiksakan ke posyandu. Nah, ketika 1 tahun anak itu ternyata masih terkategori beratnya kurang atau tingginya kurang, nah dari standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, maka support terus dengan makanan yang bergizi, ya kita harapkan dia akan lebih baik terlepas dari kategori stunting. Dan kalaupun itu tidak juga setelah disupport dengan makanan bergizi tapi tak juga berubah, berarti ada sesuatu di dalam tubuh anak itu. Makanya kita juga ada tim pakar. Tim pakar itu kan terdiri dari dokter spesialis kandungan, dokter anak, dokter gizi, ahli gizi, kemudian ada psikolog. Maka itu nanti jadi akan lengkap, jadi lengkap. Itulah program dari BKKBN menciptakan bagaimana supaya di Indonesia ini yang saat ini masih 24% angka stunting, sedangkan menurut WHO ya Pak ya, paling tinggi itu ada di angka 20. Jadi kita berharap di 2024 nanti Indonesia itu berada di angka 14%. Dan itu tidak mudah. Baik, Ibu tahan dulu sedikit. Iya. Baik, pemirsa, ini perbincangannya semakin menarik. Tadi Bu Rohina juga menyampaikan bahwa paling penting sekali untuk mencegah stunting itu adalah calon pengantin ya Bu ya. Nah, mungkin saya bertanya nih Pak Endang, Pak, terkait dengan Pak Endang sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting. Nah, artinya setiap calon pengantin yang menikah, artinya mereka kan juga terdata di KUA setempat Pak ya. Nah, itu apakah dari Dinas Kesehatan Tanjung Pinang, kemudian dari juga tim ini bekerja sama dengan KUA untuk mendata para calon suami istri ini Pak? Ya, untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam rangka untuk mengatasi stunting, memang salah satunya adalah untuk catin ya, calon pengantin. Jadi kita sudah betul-betul sangat mempersiapkan, menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa catin itu diperiksa dulu kesehatannya. Minimal itu 3 bulan kalau tidak salah. 3 bulan sebelum menikah. 3 bulan sebelum menikah, dia harus dilakukan pemeriksaan kesehatan, khususnya adalah lingkar lengan atas untuk ibu-ibu ya, calon pengantin. Tapi maaf Pak sebentar. Nah, kadang kan ada orang ibu-ibu yang agak badannya lebih langsing begitu kan. Nah, ini kan otomatis lengan kanan ini juga ikut mengecil. Nah, itu apakah bisa dikategorikan juga Pak? Mungkin atau ada ciri khusus sendiri? Ya, kalau ukurannya masih dalam batas normal, misalnya 23,5%, 23,5 cm, itu masih dikatakan normal dan boleh ya. Tapi kalau di bawah itu biasanya Dinas Kesehatan, Puskesmas ya melaksanakan intervensi dulu supaya betul-betul asupan gizinya dan persiapan gizi untuk hamil itu memenuhi syarat. Jadi memang persyaratannya itu lingkar lengan atasnya itu 23,5 cm. Saya yakin bahwa kalau yang kurang itu ya kita harus hadapi. Biar naikkan dulu berat badannya, karena ukuran lingkar lengan atas itu menunjukkan adanya beban otot-ototnya untuk nutrisinya tercukupi lah. Itu makanya pemerintah Kota Tanjung Pinang sangat wanti-wanti dan bekerja sama dengan Kemenag Kota Tanjung Pinang untuk bersinergi dalam rangka dari mulai catin kita sudah mulai measuring atau pengukuran. Jadi diupayakan bahwa calon pengantin ini siap kalau dia konsepsi atau hamil. Karena apa? Tadi sudah disampaikan 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari dia menikah sampai adanya konsepsi sampai dengan lahir 2 tahun. Jadi di situ bisa menunjukkan apakah lahir anaknya itu dengan pendek dan kurus. Nah, jadi katakan stunting. Nah, jadi kalau kita persiapkan dari catin juga sangat harus kita persiapkan. Makanya pemerintah Kota Tanjung Pinang bekerja sama dengan BKKBN dan juga dengan Kemenag mempersiapkan calon pengantin. Kalau memang selama 3 bulan itu belum terintervensi, kita upayakan ibu dan bapak tolong tunda dulu. Tunda dulu pernikahannya. Tunda dulu pernikahannya. Kalau memang sudah tidak bisa lagi ditunda pernikahannya, tunda kehamilannya. Jadi tunda kehamilannya sampai dia siap-siap, betul-betul siap bahwa konsepsi pertama itu dalam kondisi dengan gizi yang baik untuk ibunya. Baik, nah itu
itu dia pemirsa, langkah pertama pada 1000 hari pertama pencegahan stunting ini dimulai dari calon pengantin yang akan menikah, begitu ya Pak ya. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan ini di segmen kedua nanti. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi di nomor telepon WhatsApp kami di nomor 083161593800. Sampaikan pertanyaan Anda terkait dengan tema kita pada hari ini, cegah stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Baik pemirsa, kami kembali sesaat lagi.